Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class, so today materi kita adalah tentang past simple atau we used to call it simple past tense. Biasanya kita menyebutnya simple past tense. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang kemarin kita bahas yaitu tentang naratif teks narasi gitu ya. Nah, kita harus paham dulu simple past tense kalau kita ingin membuat sebuah tulisan naratif teks. So what is simple past or past simple? Past simple indicates an action that took place before now and has no real connection with the current time. So past simple mengindikasikan menunjukkan sebuah aksi yang berlangsung atau yang terjadi sebelum sekarang. Took place before now. Kejadiannya sebelum saat ini. Sebelum kita ngomong udah kejadian, udah terjadi. Nah, itu namanya past simple and has no real connection with the current time. Nggak ada koneksi real sama kejadian saat ini, gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. He walked to school. Dia berjalan ke sekolah. Gitu ya. Kapan dia berjalan ke sekolah? Sebelum sekarang. Gitu. Sebelum sekarang kita lihat ilustrasinya. Nah, kira-kira di mana kejadiannya? Di sinikah? Past, now, or future? Good. Ya, kejadiannya pada waktu lampau. Di masa lampau. Past. Jadi, apa namanya? Ini aksinya terjadi di masa lalu. Pas. Artinya terjadi sebelum sekarang. Ini kan sekarang nih. Ini sekarang kita jam berapa nih? Misalkan katakanlah sekarang jam 10. Jam 10 pagi ini sekarang nih. Nah, ini mungkin tadi jam 9, apa jam 8, apa jam 9 lewat 55 menit, jam 9 lewat 59 menit, ya kan? Gitu. Nah, sebelum sekarang, apalagi sebelum masa depan, gitu. Ini namanya simple past tense, ya. Paham ya? Jadi aktivitasnya, kejadiannya terjadi sebelum sekarang. Ini rumusnya, kita lihat. He walked to school. Berarti rumusnya adalah subjek, ya kan? He walked. Walk itu verb ditambah ed, berarti verb past atau verb 2 ditambah objek. Tuh, ini rumusnya kalau kalimatnya kalimat positif atau pernyataan gitu ya. Lu ngelihat si anu nggak, temen lu yang cowok? Oh ya ngelihat. Kemana? Ya tadi sih lagi jalan ke sekolah. He walked to school. Gitu ya. Gitu ya cara penggunaannya. Jadi kalau kejadiannya terjadi sebelum sekarang, ya kita ungkapkannya harus menggunakan simple past tense. Cinderella, gitu kan, misalnya menangis. Nah, berarti itu kan apa namanya? Cinderella kejadiannya kapan? Cinderella atau jangan menangis deh. Cinderella berlari menuju hutan, misalnya. Cinderella berlari itu apa? Run. Cinderella, bentar saya hapus dulu, sini ada yang salah ketik. Nah, Cinderella run into the forest. Misalnya nih kita mau mengarang Cinderella. Cinderella berlari ke hutan. Loh, Pak, kok ini tetap run sih, Pak? Katanya pakai verb 2. Iya, verb 2 dari run itu adalah run. Ran, sorry. Run, ran, run. Gitu ya. Eh, gitu ya. Run, ran, run. Gitu. Paham ya? Atau misalnya, ya pokoknya masih banyak contoh yang lain ya. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut dulu.
Ini kan ada kaitannya dengan simbol past tense. Misalnya ini, the bird flew to Adam's house. Burungnya terbang ke rumah Adam. Kapan terbangnya? Ya pokoknya tadi gitu, sebelum sekarang. Nah, ini tuh, the bird terbangnya itu tadi ini pas jam berapa? Ya misal jam 7.00. Nah, sekarang jam berapa? Sekarang udah jam 11.00 gitu. Berarti kejadian sebelum sekarang. Gitu ya, paham ya? The bird flew to Adam's house. Subjek, verb 2 tambah objek. Kalau kalimatnya negatif. Adam datang ke rumah aku. Berarti Adam datang apa? Come, came. Adam came to my house. Nah, misalnya begini. Ya, kita pakai came. Kenapa pakai came? Karena verb 2 dari come, came, come. Nah, gitu ya. Ini kita pakai yang ini. Come, came, come. Gitu ya. Paham ya? Ya, kemudian ada penjelasan terkait regular verbs dan irregular verbs. Regular verbs itu kata kerja yang tidak meninggalkan atau tidak merubah kata dasarnya. Misalnya explain. Ini verb 2-nya juga nggak hilang hurufnya, nggak hilang ininya ya, pengucapannya. Explain menjelaskan. The teacher explained the lesson yesterday. Guru itu menjelaskan pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin gitu. Maksudnya bukan pelajaran kemarin ya. Guru menjelaskan pelajaran kemarin. Di sini koma harusnya. Ini koma. Gitu ya. We invited them to our party. Kita mengundang dia ke pesta 3 hari lalu. Polisi menghentikan kami, menyetop saya di jalan tadi malam. Ini regular verbs. Jadi explain, asal katanya kan explain gitu. Explain. Nah, tinggal tambahin verb 2-nya, tambah ed. Explain-nya tetap ada. Verb 3-nya juga pasti tambahkan ed juga gitu. Itu regular verbs. Invite tetap ada. Invited. Stop it gitu ya. Kalau irregular verb ini yang nggak beraturan, bahkan menghilangkan kata kerja bentuk kata dasarnya. Misalnya ini, we all left the party at 11. Kita meninggalkan pesta jam 11. Ini asal katanya leave. Gitu, leave. Sementara verb 2-nya left gitu. Tidak menyisakan satu kata atau hanya menyisakan huruf L. Ininya hilang semua gitu kan. Nah, ini namanya irregular verb. Sama ini juga kos gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini paham ya. Kita lanjut. Ini kata you will often find the past simple used with time expressions such as this. Ini ungkapan-ungkapan waktunya. Ini semua ya. Ini semua ungkapan waktu yang digunakan. Yesterday, 3 weeks ago, last year in 2002, how much to June dan seterusnya. Ini pokoknya lampau. Yang lalu. Itu simple past tense. Kata kuncinya yang penting ini. Subjek, verb 2, objek kalau kalimatnya pernyataan. Gitu. Kalau kalimatnya pertanyaan atau kalimat negatif ini. Misalnya ini nomor 1, they traveled abroad last week. Ini kalimat pernyataan. Ya, mereka traveling, mereka jalan-jalan ke luar negeri kemarin. Nah, kalau kalimatnya negatif, ini negatif. Mereka tidak jalan-jalan ke luar negeri kemarin. They didn't travel. Yang tadinya travelnya itu verb 2, kembali lagi ke verb 1. Gitu ya, paham ya? Kalau kalimatnya negatif. Jadi rumusnya subjek ditambah ya tidak. Tidak itu did not atau didn't. Nah, lalu kembali lagi ke
verb 1 gitu. Kalau kalimat negatif. They taught us some Spanish expressions. They didn't teach. Nah, ini kan didn't tambah verb 1. Teach itu verb 2-nya ini. Verb 2 dari teach adalah taught. Gitu ya. Balik lagi ke verb 1. Kalau kalimatnya negatif, ini kan gitu ya. Kalau yes no question. Nah, jika kalimatnya yes no question, pertanyaan, kalau pertanyaannya mengandung kata kerja, kita gunakan did di awal, tapi tetap kata kerja kembali ke kata kerja pertama ya. Jadi kalau ada kata kerjanya, kita taruh did di awal. Berarti rumusnya did ditambah subjek, ini dicatat nanti ya, ditambah verb one, nah, baru objek, gitu ya. Ini kita ngikut-ngikut orang aja pakai rumus, padahal sebetulnya nggak usah terpaku ke rumus, yang penting kita praktek aja. Ini ya, did plus subjek verb 1, balik lagi ke verb 1. Ini, balik lagi ke verb 1. Ini kalau ada verbnya. Beda dengan contoh yang ini tidak ada verbnya. Apakah makanannya enak? Nah, makanan yang semalam enak apa enggak? Gitu kan? Kita biasanya gitu kan, makanan yang semalam enak apa enggak? Enggak ada kata kerjanya. Maka jika tidak ada kata kerja, maka kata bantunya kita ganti dengan ini, was. Apakah ibuku cantik kemarin? Nah, berarti was my mother beautiful last night. Kemarin, yesterday gitu. Itu nggak ada kata kerjanya, ya kan? Maka kita gunakan ini kata bantunya. Demikian juga dengan WH question. When, what, how, why, where. Kalau ada kata kerjanya, kita gunakan did. Ini ada kata kerjanya. Mana kata kerjanya? Ini kata kerjanya. Kalau tidak ada, maka kita gunakan ini. Rumusnya bisa dipahami ya. WH question ditambah did ditambah subjek tambah verb one tambah objek. Gitu ya. Jadi sama saja. Yang jelas yang menggunakan verb 1 hanya kalimat positif saja. Verb 2. Sisanya kalau kalimat negatif atau kalimat pertanyaan, maka kembali ke verb 1. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan bisa difahami. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa latihan nanti saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.